lambang bunyi yang kemudian dihasilkan oleh alat ucap manusia. Setiap bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia belum bisa dikatakan bahasa apabila tidak mengandung makna di dalamnya. A. Konsepsi bahasa. Bahasa sangat berperan sebagai sarana komunikasi. Pada dasarnya, interaksi dan macam kegiatan tidak akan sempurna atau berjalan baik tanpa adanya bahasa. Konsepsi bahasa tersebut menunjukkan bahwa sistem lambang bunyi ujaran dan lambang tulisan digunakan untuk berkomunikasi dalam masyarakat dan lingkungan akademik, seperti makalah dan skripsi. Bahasa yang baik dikembangkan oleh pemakaian berdasarkan kaidah-kaidahnya yang tertata dalam suatu sistem. Kaidah bahasa dalam sistem tersebut mencakup beberapa hal berikut. Yang pertama, sistem lambang yang bermakna dapat dipahami dengan baik oleh masyarakatnya. Berdasarkan kesepakatan masyarakat, pemakainya sistem bahasa itu bersifat konvensional. Yang ketiga, lambang sebagai huruf fonemis bersifat mana suka atau kesepakatan pemakaiannya atau arbiter. Yang keempat, sistem lambang yang terbatas itu A sampai Z terdiri dari 26 huruf, mampu menghasilkan kata, bentukan kata, frasa, klausa, dan kalimat yang tidak terbatas dan sangat produktif. Yang kelima, sistem lambang itu tidak sama dengan sistem lambang bahasa lain, seperti sistem lambang bahasa Jepang atau lambang hiragana atau silabis. Yang keenam, sistem lambang bahasa itu dibentuk berdasarkan aturan yang bersifat universal, sehingga dapat sama dengan sistem lambang bahasa lain. Konsepsi bahasa tidak terlepas dari peran-peran bahasa dalam kemampuan berbahasa. Peran bahasa meliputi 3 aspek, yaitu 1. Peran bahasa sebagai bahasa negara. Peran bahasa sebagai bahasa negara merupakan budaya luhur bangsa Indonesia, sehingga keluhuran nilai yang dicerminkan bangsa Indonesia harus kita junjung dan kita pertahankan sebagai realisasi kebanggaan kita terhadap bahasa Indonesia. Yang kedua, peran bahasa sebagai petunjuk identitas diri. Tata bahasa yang kita gunakan serta ide apa yang saja yang telah kita tuangkan menggunakan bahasa Indonesia dapat menggambarkan identitas diri kita. Yang ketiga, peran sebagai alat pengantar dunia pendidikan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa dalam suatu instansi pendidikan harus menggunakan bahasa yang B. Fungsi bahasa. Fungsi bahasa yang utama dan pertama sudah terlihat dalam konsepsi, yaitu fungsi komunikasi dalam berbahasa yang berlaku di masyarakat. 1. Fungsi ekspresi diri. Fungsi pertama ini yakni pernyataan ekspresi diri, artinya menyatakan sesuatu yang akan disampaikan oleh penulis atau pembicara sebagai eksistensi diri dengan tujuan menarik perhatian orang lain. 2. Fungsi komunikasi. Pada dasarnya komunikasi tidak akan terwujud tanpa dimulai dengan ekspresi diri. Artinya bahwa komunikasi itu tidak akan sempurna apabila ekspresi diri tidak disampaikan dengan baik oleh orang lain. 3. Fungsi integrasi dan adaptasi sosial. Fungsi ini merupakan kekhususan dalam bersosialisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam lingkungan yang baru. Korelasi atau keterhubungan melalui bahasa dengan memanfaatkan aturan-aturan bahasa yang telah disepakati sehingga manusia berhasil membaurkan diri dan menyesuaikan sebagai anggota dalam masyarakat. Keempat, fungsi kontrol sosial. Fungsi bahasa bermaksud mempengaruhi perilaku dan tindakan seseorang dalam masyarakat, sehingga seseorang tersebut terlibat dalam komunikasi dan saling memahami. Dengan kontrol sosial, bahasa mempunyai relasi dengan proses sosial dalam suatu masyarakat, seperti pengidentifikasian diri dan penanaman rasa keterlibatan.